Hai, gue Bang Paul and this is my vlog. Di video kali ini gue mau bahas tentang kira-kira ketutup gak sih cicilan mobil kalau misalkan kita bekerja sebagai full-time driver taksi online. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau disclaimer dulu nih bahwa apa yang gue sampaikan di sini sifatnya hanya referensi ya. Dan di sini adalah berdasarkan pengalaman gue pribadi guys. Jadi gue nggak bisa bilang pengalaman gue akan sama dengan semua orang gitu ya. Situ kita sepakati dulu. Gue takutnya nanti ada yang bertanya, Bang kan beda-beda nih gini ya. Gue nggak mau nih ada pertanyaan seperti itu atau ada komenan seperti itu. Jadi gue akan disclaimer dulu di awal. Oke, balik ke topiknya ya. Ketutup nggak sih cicilan mobil? Sebenarnya kalau gue dapat pertanyaan ini gue agak bingung karena gue nggak tahu nih mobil yang mau dicicil ini mobil yang seperti apa. Kalau misalkan ternyata mobil yang mau dicicil kayak mobil Fortuner, Alphard kayak gitu kan, ya agak mustahil gitu gue bilang. Tapi kalau misalkan pertanyaan adalah mobil yang kayak ini aja bang, yang ya untuk ngojol lah istilahnya, untuk taksi online. Gue akan balik lagi nih karena mobil untuk taksi online ini kan banyak. Dalam artian oke lah kita bicara yang paling mainstream, yang paling banyak digunakan oleh para driver taksi online. Itu ada, sebenarnya ada yang paling sering gue lihat ya, itu ada 4 mobil. Ada Agya, Ayla, Sigra, atau Calia. Ya pokoknya mobil-mobil LCGC lah. Tapi yang paling banyak banget yang gue lihat itu biasanya LCGC yang 7-seater, yang 3 baris. Yaitu kalau nggak Sigra, ya Calia. Nah, antara Sigra dan Calia ini tipenya yang mana dulu nih? Karena kan tiap mobil itu punya tipe-tipenya ya. Ada tipe yang paling rendahnya, misalkan kalau di Sigra nih ya, setahu gue tuh ada tipe yang 1000 cc, ada tipe yang 1200 cc. Nah, itu perbandingan harganya agak lumayan soalnya. Kayak gue ngecek nih ya di situsnya daihatsu.co.id. Daihatsu Sigra yang paling murah itu harganya di 131.500.000, sedangkan Daihatsu Sigra yang paling tinggi itu harganya di 174.700.000. Selisihnya kan hampir 40 juta lebih malah ya, bukan hampir lagi. 43 sekian lah. 43.200.000 lah. Sekitar 43 juta selisihnya. Nah, tapi kalau misalnya udah jelas nih kayak misalkan bang, gue tuh pengen gokar atau taksi online lah ya. Pakai mobilnya tuh mobil Sigra, tipe yang paling rendah. Kira-kira ketutup nggak cicilannya nih? Nah, kalau pertanyaan kayak gitu kan enak nih ya gue jawabnya. Jadi jelas nih mobil yang mau dipakai apa, harganya berapa. Terus lu sebagai full time misalnya, full time driver taksi online. Kalau misalkan berdasarkan ini ya, berdasarkan harganya, gua sih akan bilang sangat memungkinkan. Di sini gua akan coba hitungan kasar ya guys ya. Jadi gua nggak akan menghitung kayak misalkan DP yang diterapkan berapa, yang dibayarkan berapa, terus bunga yang diterapkan di dealernya berapa, terus inflasinya berapa. Kan hal itu tuh sangat berpengaruh ya sebenarnya dalam cicilan-cicilan kayak gitu. Apalagi di tiap dealer pun kadang harga mobil tuh berbeda, dan penyedia layanan jasa cicilan seperti kayak leasing gitu di tiap dealer tuh setahu gue juga berbeda gitu. Otomatis pasti cicilan, bunga, DP dan sebagainya akan berbeda. Jadi gue akan ngitung dari ini aja nih, dari harganya nih. Rata-rata yang nyicil mobil itu biasanya range-nya di angka 5 tahun. Itu yang menurut gue sih angka yang masih wajar, karena biasanya ya kan per 5 tahun kita tuh udah ganti BPKB ya. Ganti plat nomor. Jadi memang rata-rata mungkin usia mobil itu ya paling minimal banget ya 5 tahun. Jadi gua akan ambil di 5 tahun hitungannya. Nah, kalau misalkan gua hanya berdasarkan harga dari sini,
Berarti per bulannya itu kita harus menyisihkan sekitar, ini kalau 5 tahun ya, 2.191.666 sekian lah, atau 2,2 lah gue buletin. Sekali lagi gue mau jelaskan bahwa ini gue hanya hitungan kasar berdasarkan harga yang tertera. Jadi gue nggak menghitung kayak misalkan DP yang harus dikeluarkan berapa, bunganya berapa, dan sebagainya. Jadi gue hanya akan bilang bahwa cicilan mobilnya sekitar 2,2 juta lah. Nah gitu aja lah ya. Nah 2,2 juta ini dalam sebulan bisa nggak sih? Nah sekarang coba kita hitung dari pendapatan guys. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Pengalaman gua sehari itu kalau full time mungkin lu bisa dapat sekitar 20 order, karena gua pernah full time jadi driver gokar, itu gua bisa dapat 20 order, malah lebih waktu itu sampai 23 order. Nah dari 20 order ini dapat berapa sih? Sebenarnya kalau dapat berapa kan tergantung ya, karena kan tiap orderan itu beda-beda ya, jaraknya pun beda ya, otomatis tarifnya beda. Tapi di sini gue akan bahas orderan yang paling minim, yang paling rendah. Anggaplah misalkan dari 20 order ini lu dapat tarif minimal semua. Tarif minimal gue sebagai driver gokar di Bandung yang gue dapatkan itu ada di angka 16.000 guys. Jadi gue nggak pernah dapat di bawah 16.000 karena memang ketentuannya kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Tarif minimalnya pokoknya yang gue dapat tuh 16.000 lah, itu udah bersih, udah dikurangin 20% untuk biaya aplikator, terus biaya aplikasi, pokoknya gue bersih 16.000. Sekarang 16.000 dikali 20 nih, ibaratnya sehari lu kan dapat 20 order ya, itu lu dapat sekitar 320.000 guys. 320.000 ini tapi kan lu harus mengeluarkan bensin atau sama biaya servis kan gitu ya, sama makan mungkin. Lu harus menyisihkan itu semua. Sekarang kita sisihkan dulu untuk bensin. Sepengalaman gua dengan omset 300 sekian lah let's say, itu gua itu butuh rata-rata sih di 100.000 itu bisa jadi 300.000 sebenarnya. Tapi anggaplah gue paling boros banget, anggaplah setengahnya. Jadi dari 320.000 ini, kalau setengahnya adalah bensin, gue dapat 160.000 ya. Nah sekarang kita kurangi biaya untuk makan. Makannya berapa? Nah makannya itu gue nggak tahu, tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau gue sih sebenarnya, kalau gue pribadi jarang banget selama gue sebagai driver online, gue istirahat untuk makan tuh sangat jarang, karena gue biasanya sebelum menggokar gue pasti makan dulu. Tapi oke lah, kita anggap gue makan nih di perjalanan tuh gue makannya berapa kali gue nggak tahu ya hitungannya, kalau misalkan full time lu dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi oke lah, kita bikin 2 kali makannya. Per sekali makan berapa? Anggaplah 15.000 lah ya. 15.000 kayaknya cukup ya untuk sekali makan ya. Kita makan di warteg ini, kita yang paling murah-murah aja. Berarti untuk makan sendiri dalam sehari lu harus mengeluarkan 30.000 guys. Jadi lu masih ada sisa 130.000 ya. Nah 130.000. Terus sekarang untuk biaya ini bang, biaya servis. Biaya servis itu gue nggak tahu sih sebenarnya lu bisa menyisihkan berapa. Tapi kalau gue pribadi per bulan anggaplah kita hitung 10% mungkin ya, 10% dari penghasilan dari omset. Kalau 10% dari omset itu berarti tadi kan 320.000 ya. 320.000 10%-nya berarti 32.000 guys. Nah, inilah yang lu dapatkan dalam satu hari, 98.000 ya. Nah, sekarang karena lu full time, jadi lu dalam sebulan nih anggaplah lu nggak pernah libur nih ya. Pokoknya lu gokar aja terus, nggak ada libur sama sekali. Sebulan kita buletin lah 30 hari.
Jadi yang lu dapatkan dalam sebulan itu 2.940.000 ya. 2.940.000 dikurangi cicilan lu tadi 2,2 juta. Lu masih bisa nyimpan 740.000 guys. Nah jadi makanya gue bilang kalau misalkan cicilan ya masih di angka 2 juta itu sangat memungkinkan untuk lu bayar dari hasil ngegokar atau aplikasi lain lah, karena kan gue gokar ya, jadi gue bilangnya ngegokar terus gitu. Tapi gue akan bilang sebenarnya mustahil sih lu dapat segitu seharinya, apalagi kalau lu sampai 20 trip lo ya, karena nggak mungkin kan lu 20 trip dalam satu hari itu semuanya itu tarif minimal tuh kayak nggak mungkin banget cuy. Jadi ya itu hitungan gue tuh emang hitungan kasar yang paling menyedihkan lah istilahnya ya, yang paling apes banget ibaratnya dalam sehari gitu. Mungkin kalau 20 trip dalam sehari lu bisa dapat 400-500 mungkin malah dalam sehari, dan otomatis kan kalau lu dapat segitu pendapatan bersih yang lu pegang itu bisa lebih gede kan, kayak gitu guys. Nah jadi mungkin dari penjelasan gua ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman mungkin yang nonton video gua yang bertanya-tanya kira-kira nutup nggak sih dari penghasilan sebagai taksi online bla 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 dan sebagainya. Itu penjelasan gua guys. Jadi sangat memungkinkan kalau cicilannya itu masih di range 2 juta sekian. Karena dari pengalaman gue pribadi pun gue pernah dalam sebulan loh ya, dalam sebulan itu ini apa ya, lu tau lah ya di video-video gue sebelumnya jam ngegokar gue tuh kayak gimana. Kadang gue sehari cuman 5 jam atau mungkin sehari cuman ngedapetin berapa trip terus udah pulang kan gitu ya. Kalau misalkan kalian nonton di video-video gue sebelumnya kan gue kayak gitu paling ngegokarnya tuh. Dengan jam kerja gue yang ngaco gitu aja gue gitu bisa menyimpan per bulan itu sekitar 4 juta loh gitu. Bersihnya loh ya, udah dikurangin biaya bensin dan sebagainya. 4 juta dalam sebulan. Jadi kayak ya sangat memungkinkan gitu. Nah jadi mungkin segitu dulu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat kalian, dan kalianlah yang menentukan apakah kalian bisa gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen jadi driver online nih, kira-kira kalian mampu nggak nih kalau misalkan gua ambil keputusan buat cicil mobil dan penghasilannya semua dari cicilannya semua gua bayar dari penghasilan gokar. Itu gua balikin lagi ke kalian lah yang memutuskan. So segitu dulu aja video gua kali ini. See you in the next video. Gua Bang Paul, bye bye.